Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para suster, pastor, dan anak-anak asrama yang Tuhan kasihi. Dua bacaan yang kita dengar pada sore hari ini berbicara tentang pertemanan, persahabatan yang awalnya mereka hadir just a friend, sebatas teman. Tetapi pertemanan itu berkembang sampai lebih dalam. Sampai mereka tiba pada keputusan, ayo kita berdua hidup bersama ya, sebagai suami istri. Dalam bacaan pertama, Kitab Putra Sirak disebutkan dengan begitu jelas bahwa pertemanan itu, persahabatan itu bisa atas dasar like dislike, suka tidak suka. Dan berbicara like dislike, kita masuk di wilayah menguntungkan atau merugikan. Saya dekat dengan kau jadi teman saya, sejauh saya rasa kehadiranmu berguna untuk saya. Kehadiranmu membuat saya berkembang baik. Kalau sampai tingkat ini saja, maka pada saat sahabat tidak menguntungkan lagi, sahabat mengecewakan. Lihat apa yang terjadi. Dorong satu kasih tinggal satu. Dalam bacaan kedua, Yesus menanggapi pertanyaan orang Farisi. Apakah suami istri boleh bercerai? Memasuki wilayah perkawinan, persahabatan tadi itu sudah ditingkatkan dalam taraf yang lebih. Kalau sebatas sahabat, sebatas teman, maka perhitungannya adalah saya mau bersahabat dengan engkau karena apa? Karena engkau baik, karena engkau orang yang murah hati, karena engkau penyabar. Begitulah. Karena dalam hidup perkawinan juga suami istri, pasangan muda yang saling memilih, itu juga saling memilih karena engkau cantik, saya memilih engkau menjadi calon istriku. Karena engkau ganteng, saya memilih engkau menjadi suamiku. Karena engkau kaya, saya memilih engkau menjadi suamiku. Karena engkau begitulah. Karena terlalu banyak. Nah, dalam pernikahan orang Kristiani, paling tidak orang Katolik, memilih seseorang atas dasar karena sering pastor sebut di dalam khotbah-khotbah dan renungan itu cinta kualitas. Kualitas cantik,
kualitas ganteng, kualitas ramah, kualitas penurut, kualitas itu, ini dan itu. Kalau sebatas teman, maka saat kualitas tidak terpenuhi lagi, maka bubar kita. Dalam pernikahan, kualitas tadi diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk menerangkan hal ini, saya sengaja membawa satu buku pemberkatan nikah. Dan saya ingin membacakan apa yang pasangan calon suami istri mengucapkan di depan pastor, di depan altar ini, berkaitan dengan kualitas ditingkatkan menjadi yang lebih tinggi. Dan yang lebih tinggi itu adalah apa? Sakramen. Dan karena sakramen hanya maut yang memisahkan. Saya membaca. Di hadapan Allah dan gereja, pastor, kedua orang tua, para saksi serta umat sekalian, saya, suami itu menyebut namanya, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa saya memilih dan menerima engkau, dia sebut istrinya, untuk menjadi istri saya. Dan dengar, saya berjanji setia dalam untung dan malang, di waktu sehat dan di waktu sakit. Dan saya mau mencintai dan menghormati engkau seumur hidup. Untung, malang, sehat, sakit, baik, tidak baik, menguntungkan, merugikan. Hubungan laki perempuan, pertemanan yang hanya setingkat teman itu, dalam sakramen diangkat dalam tingkat yang paling luhur. Dan sakramen berarti apa? Sakramen berarti bukan lagi dua orang itu sendiri berjanji, tapi mereka bersama Tuhan Yesus. Ya, cinta laki-laki itu kepada istrinya lewat Yesus. Cinta istri kepada suaminya lewat Yesus. Maka pada saat suami mencintai istri, bukan lagi suami seorang diri, tetapi suami bersama Yesus mencintai istri. Saat istri mencintai suami, bukan lagi istri seorang diri, tapi istri bersama Yesus mencintai. Maka ini alasannya mengapa tidak boleh cerai. Sama seperti Yesus tidak pergi meninggalkan umat manusia yang berdosa, begitu pula suami tidak boleh meninggalkan istri yang sakit, yang tidak punya anak lagi, yang tidak cantik lagi. Itu cinta Yesus. Persis hal yang sama kebalikannya. Mengapa suami tidak boleh cerai? Bukan karena gereja larang, bukan. Karena inti dari cinta mereka itu menghadirkan cinta Yesus. Dan Yesus tidak pernah lari meninggalkan umat manusia, maka suami istri juga tidak boleh saling meninggalkan. Karena cinta mereka sekarang berwujud sakramen. Kita berdoa untuk ketorong punya bapak dan mama, ya anak-anak. Bapak dan mama yang kadang-kadang mereka alami kesulitan. Tidak seperti dulu waktu pengantin lagi. Banyak bekalai, banyak salah faham. Kita berdoa supaya mereka tetap kuat, tabah, tetap menghadirkan cinta Yesus.
Doa kita untuk banyak suami istri yang mengalami kesulitan dalam relasi, membangun relasi yang bermasalah. Semoga mereka tetap kuat mempertahankan cinta Yesus itu sampai maut memisahkan. Amin.